Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Itu air yang kamu minum itu, perhatikan. Tidakkah kamu perhatikan? Apakah kamu yang turunkan hujan dari langit atau kami yang turunkan? Siapa turunkan hujan? Allah. Siapa menolong kita? Allah. Kalau ada manusia merasa tidak ditolong oleh Allah di dunia ini, keliru 100%. Karena Allah nggak kasih tahu. Saya tolong kamu nih. Enggak ngomong kayak gitu. Tapi nanti di yaumul qiyamah, di akhirat, semua orang yakin 100% yang bisa menolong hanya Allah. Tapi yang ditolong oleh Allah hanyalah orang yang beriman. Syarat mendapat pertolongan Allah beriman. Saya sudah beriman kok pertolongan Allah nggak datang. Ayat Allah mah benar, mungkin iman kita itu belum benar. Sudah iman tapi belum sempurna, itulah gitu. Kok pertolongan Allah nggak datang? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang beriman, yang beriman dipanggil oleh Allah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan jalan sholat dan sabar. Minta tolong orang beriman kepada Allah melalui sholat. Ini diperintah oleh Allah. Sholat sabar, sholat sabar. Ulama kasih tahu semuanya. Bila kita ada masalah, lalu kita sholat, ngadu ya Allah, selesaikan masalah ya Allah. Tidak ada yang sulit jika Engkau mudahkan ya Allah. Tidak ada yang berat ya Allah jika Engkau ringankan ya Allah. Tidak ada masalah ya Allah yang tidak selesai bila Engkau selesaikan ya Allah. Selesaikan masalah. Selesai sholat, tahu masalahnya belum selesai, sholat lagi, doa lagi, sudah itu belum selesai juga, sholat lagi, sabar gitu. Allah menguji kesabaran kita itu, Pak. Ini udah sholat, aku ini udah sholat, udah selesai, udah berhenti lagi. Nah, tidak sabar itu, Pak. Allah yang melihat hati kita. Para ulama kasih tahu, kita sholat masih belum selesai masalah, sholat lagi masih belum selesai, sholat lagi masih belum selesai. Lalu kita hentikan sholat mencari penyelesaian dengan selain Allah. Apa ada? Apa ada selain Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita? Lalu kenapa berhenti? Nah, itu. Artinya apa? Jangan berhenti sholat, jangan berhenti sholat, lagi sholat, sampai Allah selesaikan masalah kita dengan sholat. Kalau masalah di dunia saja kita tidak yakin sholat kita menyelesaikan masalah, lalu bagaimana? Apa sholat kita bisa menyelesaikan masalah di kubur nanti itu? Apakah sholat kita bisa menyelesaikan masalah di padang mahsyar? Masalah kecil aja belum selesai dengan sholat kita, apalagi masalah besar. Masalah akhirat ini masalah besar. Waladzabul akhirati akbar. Sungguh azab akhirat itu besar. Masalah dunia ini kecil, Ibu. Apakah bencana-bencananya, musibah-musibah kecil semuanya, nggak ada yang besar. Gempa bumi 10 skala Richter, rata rumah-rumah semua. Kematian di mana-mana, puing-puing berserakan di mana-mana. Itu musibah kecil.
tsunami musibah kecil, angin puting beliung gunung kecil bila dibanding dengan akhirat. Apa bedanya musibah besar musibah kecil itu? Kalau musibah kecil itu datang, sebesar apapun bentuknya itu kecil juga. Masalah di dunia ini, ketika bencana itu datang, seorang ibu masih bisa berteriak manggil anakku, mana anakku, masih cari-cari anaknya. Ayah, mana anakku, mana istriku, masih mikir istri dan anak. Betul loh? Apabila datang depan, teringat anak nggak? Betul loh? Betul. Itu tanda musibah kecil. Kalau musibah besar, lupa semuanya. Bahkan Allah sebut dalam Quran seorang ibu yang sedang memeluk bayinya, ketika bencana besar datang, lupa bayi dalam pelukannya. Apalagi yang jauh di sana. Allah. Kalau di dunia anak lagi main dipanggil cepat nak, cepat. Masih mikir anak itu. Tapi kalau musibah besar, anak pun dilupakan walaupun sudah dalam pangkuan. Bahkan yang masih dalam perutnya lahir begitu saja dan dia nggak tahu aja sudah lahir rupanya. Bayangkan, langsung keluar dari perutnya ibu yang hamil itu dan dia tidak sadar itu bayinya lahir. Dia pikir keselamatan dirinya sendiri. Itu musibah besar. Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari keadaan seperti itu? Hanya Allah. Apa syaratnya supaya Allah selamatkan kita? Iman. Apa tanda iman itu? Sholat. Hingga dalam Quran banyak sebut alladzina amanu wa amilus sholihat. Iman, amal soleh itu selalu beriman. Iman, amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal yang baik. Syarat amal itu baik apa? Ya sholat. Awalu ma yuhasabu bi'abdin yawmal qiyamati sholat. Fa'insanu hasanu hasairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Besok yang ditanya pertama sekali di yaumul qiyamah pada seorang hamba adalah sholat. Bila baik sholatnya, baiklah seluruh amalnya. Bila rusak sholatnya, rusak seluruh amalnya. Seperti apa sholat yang baik itu? Seperti sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 tertib sholat Nabi. Pertama, tertib waktunya. Sholat Nabi itu dikerjakan di awal waktu, bukan nunda-nunda waktu. Yang kedua, tempatnya sholat Nabi itu di mana azan dikumandangkan. Di mana azan dikumandangkan? Di masjid. Yang ketiga, tertib caranya. Cara sholat Nabi berjemaah. Awal waktu di mana azan dikumandangkan itu di masjid. Yang ketiga, caranya berjemaah. Inilah sholatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang kita disuruh sholatlah kamu seperti aku sholat. Dulu para sahabat begitu. Bagaimana? Seperti kamu melihat aku sholat, ya seperti itulah kamu sholat. Mana apa ini? Sholat yang disukai Allah itu sholat Nabi dan sholat yang mencontoh sholat Nabi Muhammad SAW. Hanya itu yang disukai Allah. Maka
Maka penting Bapak Ibu kita kuatkan diri kita. Masjid. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli lima yuhyikum. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang beriman, patuhilah panggilan Allah, penuhilah panggilan Allah jika Allah memanggilmu yang membuat kamu hidup. Loh, kok membuat kita hidup? Kalau nggak datang apa nggak hidup? Orang kalau dipanggil, sini kamu. Kalau dia hidup, datang nggak? Kalau dia mati, apa dia datang? Ada telinga sudah tak dengar, ada kaki sudah tak bisa jalan, ada mata sudah tidak bisa melihat, ada hatinya sudah tidak bisa merasa. Bahkan Allah tegaskan lagi, istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'i yawma idhin wa ma lakum min nakir. Penuhilah panggilan Allah Tuhan kamu. Bila dia manggil, penuhilah, datangilah. Sebelum datang dari Allah, yang dia datang kamu tidak bisa menolaknya. Sebelum datang dari Allah, yang dia datang kamu tidak bisa menolaknya. Penuhi panggilan Allah sekarang. Sebelum datang dari Allah, yang kamu tidak bisa menolaknya ketika dia datang. Apa itu? Israel, malaikat maut. Ketika Israel datang, yang kita tidak bisa menolaknya. Malakum min malja'i yawma idhin wa malakum min nakir. Bila malaikat maut itu telah datang, kamu tidak punya tempat perlindungan lagi. Tidak ada lagi tempat perlindungan. Coba, berlindung sama siapa? Dokter-dokter yang hebat, yang spesialis, yang tercanggih teknologi, rumah sakitnya, alat-alat medisnya nggak laku kalau Israel telah datang. Coba, walaupun di sekeliling kita dokter spesialis semua terhebat, tidak bisa melindungi kita dari datangnya malaikat Israel. Tidak bisa nolak. Dan kita tidak bisa mengingkari dosa-dosa dan kesalahan kita dalam malaikat maut telah datang. Maka dengar azan pada jangan slow saja, Masya Allah. Jangan seperti tidak ada masalah. Allah manggil kok dianggap tidak punya masalah, tidak ada masalah. Ini bapak jajang enak, sini nak, enak, sini nak, enak, kemari. Kalau dia diam saja, tahu dia datang. Kena marah, betul. Tadi dipanggil, insyaallah. Allah manggil. Di azan itu panggilan Allah. Maka doa Allahumma rabb hazihi da'wati tamah dimiliki oleh Allah. Allah telah memiliki seruan yang sempurna. Ini panggilan Allah, hanya saja melalui mulutnya muazzin. Jangan dianggap remeh. Boleh jadi hari ini seperti tidak ada masalah. Sebentar lagi malaikat mau datang, baru terasa masalahnya. Oleh karena itu hadirin, kita perlu saling mengajak, mengingatkan. Insyaallah ya. Insyaallah. Pandang saudara-saudara kita semua yang sudah datang masjid, yang belum sholat, dengan kasih sayang. Kita yang sudah datang punya kewajiban untuk mengajak mereka. Dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, kasih kabar gembira.
Apabila kita berwudu di rumah, melangkah kaki ke masjid, maka setiap langkah Allah ampuni dosa kita. Setiap langkah Allah gugurkan dosa kita. Otomatis. Apa tidak mau dosa kita diampuni Allah? Mau. Kalau tidak dapat ampunan Allah, nggak bakal masuk surga, Bapak Ibu. Nabi Adam alaihissalam satu dosa sudah dalam surga diusir. Apalagi kita dosa banyak di luar surga lagi. Ditanya pengen masuk surga, dosanya kemana? Ini jalannya untuk mengampuninya. Allah sudah panggil untuk kita mendapatkan ampunan. Insyaallah Pak ya. Insyaallah. Jangan malas masjid. Pautkan hati kita dengan masjid. Cintai masjid sehingga Allah Taala mencintai. Insyaallah. Insyaallah. Dan tanda orang mencintai masjid itu Pak, dia ngajak orang lain ke masjid. Itu Pak. Dia cinta dengan masjid, diajak orang ke masjid. Sehingga rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah makmur. Berduri-duri orang datang ke masjid. Masya Allah. Allah. Maka bapak hadirin yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amal masjid perlu kita pelihara, perlu kita jaga. Bagaimana di masjid ini hidup dakwah, hidup ada orang dakwah pada masjid. Kalau kita cuma ibadah, nggak ada pikir risau pada orang lain, kita pun nanti akan dituntut di hadapan Allah. Kita dituntut di hadapan Allah. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kita istiqomah dalam doa. Amin. Amin. Masya Allah. Demikian yang mulia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala istiqomahkan kita dalam amal masjid ini. Amin ya Allah. Istiqomahkan kita